Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terhormat sekali bahwa teman-teman dalam suasana Sabtu pagi bersedia untuk datang dan mendengarkan sharing session ini. Nanti kita bikin aja ini sebagai sebuah sharing diskusi. Kita akan diskusi, jadi saya ngomongnya saya usahakan nggak begitu banyak, 15-20 menit. Saya lebih suka untuk membahas pertanyaan, masukan, atau input dari teman-teman. Kira begitu. Oke, next slide silahkan. Oke, next slide ini adalah my learning journey. Jadi kalau ada kita lihat di sini saat ini kita sedang menghadapi krisis yang terbesar dalam sejarah hidup umat manusia. Nah, kemudian beberapa orang mungkin takut, beberapa orang mungkin khawatir. Nah, karena krisis ini mungkin masih akan berjalan cukup lama. Kita nggak tahu kapan COVID ini akan berlalu. Mungkin malah COVID ini tidak akan pernah berlalu. Mungkin kita harus belajar untuk hidup bersama COVID. Kayak begitu. Tapi bisnis harus berjalan dan kehidupan harus berjalan. Apa yang akan kita lakukan? Next slide. Tadi ada yang nanya apa definisinya seorang leadership. Definisi konsep sebuah leadership. Tentu saja ada banyak definisi ya. Saya menggambarkan di sini dengan kata-kata engineering yang sangat sederhana. Dulu saya sempat kuliah di ITB sebentar, saya nggak lulus karena di tengah jalan pada saat saya baru kuliah 2 bulan saya dapat beasiswa ke Perancis. Di Perancis saya ambil computer science, master saya artificial intelligence. Setelah itu saya ngambil MBA di Finland. Jadi saya berusaha menggunakan bahasa scientific. Leadership adalah membuat performance orang lain menjadi meningkat sebagai hasil dari kehadiran kita. Dan bahkan impact-nya berjalan terus pada saat kita udah nggak ada di situ lagi. Nah, that's leadership. Jadi mari kita coba semua berpikir. Anda mungkin saat ini jadi manajer. Anda mungkin saat ini jadi supervisor, direktur, atau apapun. Coba Anda bikin, Anda live kira-kira pada saat sebelum Anda datang performance-nya seperti apa. Setelah Anda pergi, performance-nya seperti apa. Dan idealnya yang terjadi adalah delta tersebut, di mana sebelum Anda datang dengan sesudah datang itu terjadi peningkatan besar setelah Anda datang, bahkan setelah Anda pergi dari situ. That's leadership. Karena banyak orang yang kadang-kadang berpikir, wow, leadership itu sayang-sayang anak buahnya, leadership itu coaching anak buahnya. Bahkan ada yang kepikiran di Indonesia leader itu neraktir anak buahnya. Which might be true kalau memang itu nanti membuat performance anak buahnya meningkat. So coaching is a good one, is an excellent tool kalau membuat performance anak buahnya meningkat. Kalau ternyata coaching tidak membuat anak buahnya meningkat, maaf, nggak ada gunanya. Don't even do that. Jadi itulah yang sebenarnya kuncinya dari sebuah leadership. Ukur performance tim Anda berapa sebelum Anda datang, dan ukur performance tim Anda setelah Anda datang. Bahkan kalau pada saat Anda nggak ada, disitulah the real test of leadership. Kira-kira begitu. Nah, kebetulan ada Pak Yosef di sini. Tentu saja kita semua tahu pada saat beliau ada di Unilever, pada saat beliau ada di Indofood, impact-nya sangat signifikan. Dan pada saat beliau tidak ada, hasil kerjanya masih dinikmati. Budaya kerjanya masih dilakukan orang. Pak, saya terinspirasi dari situ dan tentu saja pada saat saya Citibank, tugas saya adalah membuat performanya Citibank naik. Pada saat saya di Danone Aqua, tugas saya membuat performance Danone Aqua naik. Bahkan pada saat nggak ada budaya kerja, performance dan lain sebagainya, impact-nya harus masih terasa. Next slide. Kenapa demikian? Karena yaitu, tadi udah ada yang sudah menyampaikan bahwa leadership itu tentang transform dari 3 angle. Mentransform diri sendiri, mentransform tim, dan mentransform bisnis Anda. Kalau saya
menggunakan konsep bahwa leadership itu dimulai dari diri kita sendiri. Nyuruh anak buahnya datang tepat waktu, Anda datang tepat waktu. Nyuruh anak buahnya belajar, Anda harus belajar. Nyuruh anak buahnya update, Anda harus update. That's the reality. Setelah itu baru Anda bisa memimpin tim Anda. Setelah itu baru Anda bisnis Anda. Dan sebenarnya maaf, the real test of leader ujung-ujungnya bisnis. Mohon maaf. Ini bisnis, ini perusahaan. Anda tidak akan pernah dinilai dari seberapa sayang Anda kepada anak buah, seberapa sering Anda mengcoaching, atau seberapa sering Anda mentraktir. In the end of the day, business talk, business result, performance. Makanya yang menjadi komponen paling penting dari seorang leader adalah business result-nya. Cuma sebelum Anda mempunyai business result, sebelum Anda bisa memimpin bisnis Anda harus memimpin tim Anda. Dan sebelum Anda memimpin tim Anda harus memimpin diri Anda sendiri. That's it. Itulah perjalanan saya, traveling ke 50 negara, bekerja ke 7 negara, pernah ambil short course di Swiss, di Harvard, di London. Nah, pulanglah saya ke Magetan sana, ketemu sama bapak saya, seorang guru SD dan seorang petani, dan saya bilang ke bapak saya, Pak, kepemimpinan itu memimpin diri sendiri, memimpin tim kita, dan memimpin bisnis kita. Bapak saya bilang, walah Lili, itu aja kok jauh-jauh. Ternyata tahun 1940-an, seorang bapak kita, Ki Hajar Dewantoro di Jogja, sudah mengatakan hal yang persis sama. Bahwa kalau mau jadi pemimpin, ing ngarso sung tulodo. Di depan kita memberi contoh. Di depan kita memberi teladan. Lead yourself. Ing matyo mangun karso. Matyo di tengah, mangun membangun, karso motivasi. Di tengah Anda memotivasi dan mendevelop anak buah Anda. Lead your team. Pada saat anak buah Anda udah pinter, pada saat tim Anda sudah pinter, you don't need to lead to do everything anymore. You have to step behind. Coach yang bagus tidak menendang bola. Pelatih yang bagus memberi arahan, tetapi sekali pertandingan berjalan, maka coach yang bagus akan berdiri di tengah dan kemudian akan berdiri di tengah dan kemudian dia bisa tinggal mengarahkan atau mengatur strategi dari tim tersebut. Itu yang terjadi dan itu yang harus dilakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita pendiri zaman dulu. Berarti kita juga harus sampai sekarang masih mengingat dan menerapkan ajaran tersebut. Jangan sampai justru kita sendiri lupa dengan ajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro. Demikian. Oke, next slide. Nah, padahal kita berada pada masa krisis. Dan kata kunci pada masa krisis adalah perubahan. Padahal kita semua tahu bahwa perubahan itu ternyata sangat tidak mudah. Semua perubahan itu sangat-sangat sulit. John Kotler dalam bukunya Leading Change yang dia tulis oleh John Kotler dari Harvard Business Review menulis bahwa 65% perusahaan besar gagal dalam usaha untuk melakukan perubahan. Begitu sulitnya sebuah perubahan dilakukan. Kenapa demikian? Karena semua perusahaan selalu Anda lihat selalu mengalami masa-masa frustasi. Masa-masa di mana motivasi turun. Ini contoh sederhana. Pada saat Anda belajar naik sepeda dulu, pertama kali pasti Anda senang. Pak, pengen dibeliin sepeda. Dibeliin sepeda. Akhirnya kita belajar. Ternyata belajar naik sepeda itu sulitnya minta ampun. Bahkan setelah itu ternyata jatuh dulu berdarah. Ada peribahasa yang bilang kamu tidak akan bisa naik sepeda kalau kamu tidak akan jatuh. Disitulah ada tes dari seorang winner atau loser. Kalau kita kekeh terus-menerus mencoba, maka kita akan berhasil naik sepeda. Tetapi kalau kita menyerah, baru jatuh, nangis, berdarah, dan menyerah, maka mungkin kita tidak akan pernah
bisa naik sepeda. Semua perubahan berjalan dengan konsep yang sama. Ada masa awareness, excited, kemudian ada frustasi. Pada saat frustasi inilah tiba-tiba terjadi semua gejala. Ternyata enak yang dulu. Ternyata perubahan ini susah. Ternyata perubahan ini tidak menaikkan performance. Ya iya, pada awal pasti tidak akan menaikkan performance. Setelah itu performance-nya akan naik. Setelah perubahan berjalan dengan bagus. Makanya ya hanya di Indonesia ini ya, pada saat ganti presiden, tiba-tiba semua truk di pantai utara penuh dengan gambar seorang laki-laki pakai jaket dan bilang, enak zaman kumbien. Karena kita semua sedang mengalami masa perubahan dan frustasi di mana turunnya motivasi. Gak ada itu di Amerika pada saat ganti dari Barack Obama ke Donald Trump. Meskipun Donald Trump-nya melakukan perubahan dan gak ada yang suka, gak ada truk di Amerika yang bergambarkan Obama dan bilang, how was it? My era was much better, right? Gak ada. Nah, itulah sulitnya perubahan. Karena pada saat perubahan ini, semua harus merasakan jatuh, berdarah, frustasi, dan turunnya motivasi. Hanya orang-orang yang tegar dan kekeh akan mampu melalui itu. Itulah kenapa judul tema hari ini adalah Resilient Leadership. Hanya orang yang resilient yang akan mampu berjalan ke sana. Dan itu bukan hanya naik sepeda, new job. Pada saat Anda pindah ke new job, Anda pikir gampang. Saya pindah perusahaan setiap 3 tahun. Setiap 3 bulan saya juga dalam hati, wah kok beda ya. Di sini anak buah saya beda, mungkin tempat kerja saya beda, suasananya kerja beda, dan lain sebagainya. Saya di Citibank ngurusin para banker berdasi ya, pergi ke Danone Aqua, ternyata saya ngurusin tukang bawa galon. Mungkin saya bisa frustasi. Ternyata beda. Di Bluebird ternyata saya ngurusin para sopir taksi. Contoh sederhana. Marriage, Anda pikir menikah itu bahagia. Not in the beginning. Karena pada saat itu Anda harus menyatukan 2 buah budaya yang bersatu. Punya anak, tanya sama ibu-ibu ini, sama bapak-bapak yang udah punya anak. Apakah di awal gampang? Waktu hamil aja seneng, dielus-elus perutnya, ke dokter kandungan diantar, cepat besar ya. Begitu lahir, ya nangis tiap malam. Ganti popok tiap malam. Ada frustasi. Every single thing that you are doing pasti ada frustasi. Next slide. Dan disitulah tugas kita sebagai seorang leader menjadi penting. Anak buah Anda akan nangis. Anak buah Anda akan frustasi. Anak buah Anda akan motivasinya turun. Dan pada saat itu peran seorang leader menjadi penting. Karena banyak leader yang merasa, saya udah bilang sama anak buah saya suruh berubah. Saya sudah kirim email, lebih parah lagi, saya pasang poster, tapi ternyata tidak berjalan. Apa yang terjadi? Seorang leader yang baik memainkan peranan sebagai seorang ayah yang mengajari anak perempuannya naik sepeda. Pada saat anak perempuannya naik sepeda, dibantu dulu. Kemudian dilepaskan, pada saat dilepaskan anak perempuannya jatuh. Nangis. Dan anaknya nangis dan bilang, Papa aku jatuh. Udah mending aku gak usah belajar naik sepeda aja. Papa boncengin aku seumur hidup ya. Dan ayah yang baik bukannya bilang, aku sayang sama kamu, don't worry aku boncengin seumur hidup. Bukan itu ayah yang baik. Itu ayah yang menjerumuskan. Ayah yang baik justru gak bisa begitu. Nah, memang belajar sepeda pada awalnya memang pasti akan sulit. Kita coba lagi ya pelan-pelan. Kita explore, kita coba. Papa akan memegangi kamu. Nanti kalau jatuh lagi, don't worry. Papa akan punya handy plaster dan punya obat merah, yodium. Dengan tekun dia bantu dan kemudian sampai akhirnya anaknya naik sepeda. Gak ada ayah yang baik pada saat anaknya jatuh, Pak aku jatuh. Ayahnya bilang, gimana sih? Bego amat, naik sepeda aja gak bisa. Lihat tuh, tetangga-tetangga kamu udah bisa begitu. Anda semua ketawa. Tapi seringkali leader begitu.
Saya udah kasih tahu, saya udah kirim email, saya udah pasang poster. Kok nggak bisa sih? Lihat tuh perusahaan lain bisa, tim lain bisa. So remember, your job during a change adalah help your people, listen to them, understand them, spend time with them. Ingat ya, saya balik, kuncinya adalah spend time with your people, listen to your people, understand your people, and after that, help your people to perform. Ajak mereka mengeksplorasi, mencari cara-cara baru. Ingat baik-baik, hanya leader yang resilient yang akan berhasil. Tapi itu kan bukan hal yang baru. Everything work the same thing. Saya Muslim, saya lihat beberapa juga Muslim. Pada saat Anda membaca sejarah Rasulullah, apakah Rasulullah pada saat pertama kali menyebarkan agama semuanya berjalan dengan mulus? Wah, hebat sekali Rasulullah, keren, kita semua akan taat. No way. Rasulullah dikirim ke kaum Quraisy, jahiliyah. Mereka kafir, rusak luar biasa. Dan pada saat diajarkan agama, Rasulullah mendapatkan tantangan yang luar biasa besar. Diancam, mau dibunuh, diludahi, dicaci maki. Akhirnya Rasulullah menggunakan cara yang berbeda-beda. Sama keluarganya dulu, dakwahnya malam, dikejar-kejar. Oke, hijrah dulu, baru balik. So remember, resilient leadership. Tidak ada yang berhasil pada awal. Wali Songo datang ke Pulau Jawa, nyebarin agama diketawai. Setelah itu berdagang, ditolak. Akhirnya menggunakan wayang baru berhasil. So remember, you will fail at least 3 times before you are successful. Anda pasti gagal dulu sebelum Anda berhasil. Makanya jadi leader itu one step ahead. Apa artinya one step ahead? Next slide. Kalau Anda lihat kurva perubahan ini, karena Anda leader itu harus lead, berarti harus duluan. Berarti kalau yang lain belum tahu, Anda harus tahu duluan. Jadi dalam kasus ini, contoh, yang lain masih anxiety, Anda harus happy duluan. Pada saat dikasih tahu tentang perubahan, Anda harus takut duluan, Anda harus depresi duluan. Tapi kemudian Anda mencoba-coba duluan. Supaya pada saat yang lain depresi, Anda udah mulai accept dan Anda udah mulai mencoba-coba. Jangan sampai anak buahnya depresi, datang ke Anda, bos, ini perubahannya kayak gini ya, gimana dong baiknya? Dan Anda sebagai bos juga bilang, iya nih, gue sendiri juga pusing, saya sendiri juga depresi. That's the worst thing that you can do as a leader. Ingat, Anda one step ahead. Yang lain masih happy, Anda depresi. Ini gimana nanti cara saya mengajak anak buah saya berubah? Nanti Anda udah mulai mikir, jadi Anda udah gradually accept dan mencoba-coba. Anak buah Anda depresi, Anda bisa bilang, kita coba yuk, perubahan ini pasti ada manfaat. Pada saat yang lain accept, Anda udah perform. Performance-nya udah bagus semua tim, Anda udah mulai pusing memikirkan perubahan berikutnya. Karena tidak ada perubahan yang selesai. Setelah sebuah perubahan, maka pasti akan ada perubahan-perubahan berikutnya. Next, silakan. Krisis. Saat ini kita berada dalam krisis. Saya yakin kalian semua udah tahu bahwa krisis itu danger dan opportunity. Tapi let's talk number. Bangun tidur. Berapa hal yang Anda pikirkan yang negatif karena krisis? Berapa hal yang Anda pikirkan positif karena opportunity? Saya yakin masih banyak yang negatif atau mungkin sama. The only way to face the crisis adalah berpikiran optimis dan positif. Kalau saya bangun tidur, saya langsung bagi otak saya 20% danger, 80% opportunity. Saya harus berpikir seperti itu. Kalau saya nggak pikir danger, mungkin saya nggak waspada. Kalau saya nggak berpikir opportunity, mungkin saya akan tidak optimis menyambut masa depan. So the only way to do it adalah, kalau Anda menulis satu ancaman, satu krisis, tulislah 4 kesempatan. Kalau Anda menulis 2 opportunity, tulislah 8 kesempatan.
That's the only way to do. So remember, besok pagi bangun tidur, sebelum tidur siapkan sebuah catatan, kertas dan pulpen. Bangun tidur langsung pikirkan. Danger yang saya hadapi apa, kesempatan yang saya hadapi. Next, silakan. Terbukti bahwa ternyata sebuah situasi ternyata bisa membawa manfaat atau madorot yang berbeda-beda bagi semua orang. Ini contoh sederhana. Di Prancis sedang berkembang e-commerce, sama seperti di Indonesia. Tapi ternyata hal yang sama dihadapi dengan cara yang berbeda. Ada kantor posnya Prancis namanya La Poste, sama sekali tidak bisa mengambil manfaat dari itu. Tapi ada perusahaan lain yang ternyata justru makin moncer, performanya makin cemerlang. Whatever you do, situasi apapun yang Anda hadapi, selalu ada orang yang akan memanfaatkan perubahan itu untuk mendapatkan kesempatan. Ada orang yang menggunakan krisis itu sebagai alasan untuk tidak mencapai performance bagi perusahaan. Yang saya pelajari adalah peribahasa dari Cina yang artinya orang-orang yang baik selalu menemukan kesempatan. Orang-orang yang jelek selalu mencari alasan. Anda yang mana? Yang menemukan kesempatan atau yang mencari alasan? Setiap kali Anda ditanya bos Anda, kenapa performance-nya begini, jangan bilang lagi ya, karena COVID Pak, karena krisis Pak, karena daya beli masyarakat menurun. Itu kesempatan atau alasan? Setiap kali Anda akan menjawab pertanyaan, tanyakan itu dalam hati. Remember, good people find opportunity. Bad people find the excuse. Next. Change your mindset. Makanya dalam situasi apapun, sebaiknya Anda mengubah mindset. Apapun yang ada di depan mata, jangan berpikir bahwa itu perubahan. Kata perubahan sekarang udah terlalu banyak digunakan. Kata change, kita udah bosen ngelihat. Wah, perubahan. Begitu dengar kata perubahan, banyak orang yang akan bilang, waduh perubahan apa lagi nih Bapak? Mau cetak poster lagi Pak? Mau kirim email lagi Pak? Mau PHK lagi Pak? Mau mengurangi jumlah jabatan lagi Pak? So remember, kata perubahan harus diganti dengan opportunity dan kesempatan. Jadi opportunity apa yang akan terjadi di balik semua ini? Sebelum saya buka tanya jawab Pak, saya akan mengambil contoh yang sederhana. Yang kita gunakan saat ini namanya Zoom. Anda bisa bayangin nggak betapa kaya rayanya orang yang punya Zoom sekarang? Namanya Richard Zeng dari China. Dan orang banyak yang akan bilang, wah betapa beruntungnya ya si Richard ya, bikin Zoom, ternyata pandemi datang. No, it's nothing to do with luck. Itu nggak ada hubungannya sama keberuntungan. Dia bekerja keras sebelum pandemi ini terjadi. Pada saat pandemi ada, opportunity-nya datang. Kalau dia nggak bekerja keras sama sekali ya, itu baru namanya keberuntungan. Makanya performance adalah pada saat preparation meet opportunity. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Nggak ada unsur keberuntungan di situ. Nggak ada. So remember this, preparation meet opportunity. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Berarti kuncinya apa? Kita harus selalu bersiap-siap. Supaya kalau kesempatannya datang, kita udah ada bisa ambil kesempatan itu dan membawa manfaat buat kita, buat tim kita, dan buat bisnis. Sementara saya hentikan di situ. Oh iya, halo, maaf, saya udah kembali baik. Belum? Ya. Oke, good. Sudah terkoneksi kembali, silahkan dilanjutkan Pak. Makasih banyak. Jadi saya ingatkan lagi bahwa coaching yang Anda lakukan saat ini berbeda dengan yang dulu. Kita lagi masa krisis. Berarti coaching Anda harus mempunyai impact immediately kepada bisnis Anda. Berarti meningkatkan keuntungan atau mengurangi pengeluaran. Kalau tidak mampu men-tackle dua hal itu, mohon maaf, direview dulu. Bikin program yang baru yang mempunyai impact langsung ke start.
Good, silakan. Next. Sudah Good, terlihat. oke. Ini yang harus dilakukan seorang leader. Pertama kali, calm. Jangan panik. Ingat, Anda leader berarti Anda punya kompetensi, Anda punya pengalaman sebelumnya yang sangat-sangat relevan. Jangan pernah berpikir bahwa sesuatu bisa diselesaikan kalau Anda panik. Kalau Anda sedang berada di sebuah lautan dan Anda tenggelam, kalau Anda panik, Anda nggak usah ngapa-ngapain dulu. Karena mungkin malah Anda berenang ke arah yang salah. Tuh, calm. 2, confident. Saya lagi. Anda harus percaya diri bahwa kalau Anda menjadi leader, berarti Anda memang punya relevan experience. Hal ini yang sedang berlaku di Bluebird. Ada yang bertanya, gimana nih Bluebird? Nanti menghadapi COVID ini kita bisa tahan nggak? Bisa survive nggak? Kita semua yakin, nggak ada yang ragu-ragu. 48 tahun berdiri, ya. Kita selalu berada dalam krisis dari krisis. Ini bukan krisis yang pertama dan ini kita pasti mampu. Jadi first thing first, Anda harus confident. Ketiga, Anda harus communicate, transparansi. Komunikasi itu 2 arah loh ya. Jadi Anda menyatakan memang ini krisis bersama. Ini krisisnya hebat, risikonya begini. Apa dong yang kita bisa lakukan bersama-sama? So communicate, selalu diskusi, di-engage, diajak diskusi. Last but not least, collaborate. Kita nggak bisa bekerja sendirian, harus bekerja sama, baik dengan anak buahnya maupun dengan eksternal partner. Ini hal yang dilakukan. Contoh sederhana, di Bluebird kami tadi bilang bahwa kami mempunyai jasa pengiriman. Itu nggak bisa sendiri, tapi kami langsung telepon. Misalnya ke Daily Fresh, ke Ace Hardware, ke partner-partner kami, ya kita bilang, kalau ada punya customer dan beli di situ, kami dengan senang hati mengantarnya ke sana. Ternyata dengan itu jauh lebih cepat. So remember, what you do during the crisis adalah first, calm. 2, confident. Communicate with your team, 2 arah, mendengarkan mereka, menyampaikan risiko, mencari opportunity bersama-sama. Setelah itu, Anda melakukan yang namanya kolaborasi atau bekerja sama dengan orang yang lain. Saya akan menceritakan tentang resilience. Takut kalau gagal. Anda pasti gagal minimal 3 kali, mungkin malah lebih sering lagi. Saya berada di sini bukan karena saya selalu sukses, tapi saya sering kali gagal, dan pada saat gagal saya harus bangkit dan bangkit. Ini ceritanya nelayan Jepang. Nelayan Jepang harus pergi ke laut, di tengah laut, dan bawa ikan. Orang Jepang suka bawa ikan mentah. Masalahnya ikan yang enak letaknya jauh sekali di laut dari daratan. Pada saat dibawa, makanannya udah basi. Si customernya nggak mau makan. Akhirnya mereka punya ide bawa kulkas. Pas dibawa kulkas, dibawa ke situ, makanan yang nggak basi tapi nggak fresh, nggak enak. Mereka nggak suka dengan makanan. Balik lagi. Pada saat balik lagi, sekarang mereka punya ide. Mereka bikin sebuah kolam kecil di dalam perahunya. Ikan-ikan itu ditaruh di situ sehingga fresh, dibawa ke situ. Ternyata selama di dalam kolam ikannya nggak renang, kegendutan, lemaknya kebanyakan, rasanya beda. Serius, nelayan Jepangnya mikir lagi gimana ini ya. Akhirnya mereka punya cara. Pada saat ditaruh di dalam kolam, mereka lepaskan ikan hiu kecil-kecil. Gara-gara ikan hiu, ikan yang lain ketakutan, mereka renang terus setiap kali. Dan akhirnya pada saat sampai di situ, mereka sekarang sampai ikannya fresh dan enak. Jadi kalau Anda baru gagal sekali atau 2 kali atau 3 kali mah nggak ada masalah. Thomas Alva Edison sebelum menciptakan bola lampu, dia menciptakan 100 kali gagal dalam percobaan. Saya melakukan digital transformation di Bluebird. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingat bahwa dari dulu yang namanya Bluebird itu orang nyegat di jalan, lama-lama nelpon. Lama-lama kan orang nggak mau lagi kan, apalagi milenial. Mereka maunya dengan handphone tinggal 2 pencet, taksinya diantar ke rumah. Begitu kan? Apa yang terjadi ternyata?
Kita pengennya begitu. Sopirnya, pengemudinya Bluebird, ada yang dari Kebumen, Wonosobo, Brebes, sampai di sini ya. Mereka bilang, kita mau digital transformation. Saya naik taksi Bluebird, ada yang nggak punya handphone. Ya ilah, kasihan amat. Gimana mau digital transformation? Nah, mereka nggak punya handphone. Untung saya punya teman kerja di Nokia. Dulu saya pernah kerja di Nokia. Saya telepon, saya perlu handphone, kredit murah dong buat driver saya. Siap. Drivernya sekarang punya handphone, kreditnya kredit lunak. Pulsanya nggak ada. Aduh. Telepon teman saya lagi di Telkomsel. Bisa bikin paket pulsa murah nggak? Siap, we can do it. Udah, pulsanya sekarang sudah ada. Mereka belum bisa makainya. Harus di training lagi. Setelah di training, sekarang udah ada handphone, ada pulsa, mereka udah bisa pakai. Minggu keempat saya naik taksi. Duh, kok handphonenya nggak dipakai? Kemana? Dipinjam istri saya, Pak. Arisan sama tetangganya. Aduh. So that's how it is. That's resilient leadership. You will fail, and fail again. It doesn't matter how much you plan. Anda mau merencanakan seperti apapun, Anda pasti gagal duluan sebelum Anda bangkit dan bangkit lagi. Salah satu buku yang terbaik yang saya baca adalah buku dari Jepang, judulnya Fail 7 times, Get Up 8 times. Anda gagal 7 kali, harus bangkit 8 kali. Caranya adalah bagaimana menumbuhkan energi Anda supaya setiap kali Anda gagal, Anda tetap bisa bangkit dan punya energi, motivasi untuk bangkit. Ingat baik-baik, perbedaan antara orang yang sukses dan yang gagal itu bukannya orang sukses tidak pernah gagal. Tapi orang yang gagal, setelah gagal dia mutung, putus asa dan tidak mencoba lagi. Sementara orang sukses, setiap kali mereka gagal, mereka belajar kenapa dia gagal, mereka memperbaiki lagi dan mencoba lagi sampai akhirnya berhasil. And that's resilience, ketegaran, kekeh, tambeng, bandel, terus-menerus berusaha dan pantang. Last but not least, in the new normal, ingat baik-baik, ABCDE, always learning, selalu belajar terus-menerus, brave, berani, connected, meskipun digital, jangan lupa tetap bina network Anda, connect dengan teman-teman Anda, tanya kabar mereka dan tanyakan apa yang Anda bisa bantu. Digital mindset, change whatever you are doing ke dunia digital. Last but not least, execution disiplin. Apa yang hanya Anda cita-citakan harus dieksekut sampai akhirnya mencapai hasil yang diinginkan. Demikian sharing dari saya. Terima kasih banyak. Materi yang PDF harap disebarkan dan di-share ke teman-teman semua sekalian. Nah, kalau ada apa-apa silakan mampir di Facebook saya, Pambudi Sunarsianto, dan di sana saya menulis artikel saya. Silahkan japri atau message ke saya kalau ada pertanyaan, nanti saya bahas di Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.